2016. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas akhir saya yang berjudul Potensi Aktivitas Antioksidan Ganda Solihutan atau Hericium roxburghii berdasarkan studi Dermatoksonomi marga Hericium spp. Sulfus gibberaceae merupakan salah satu tumbuhan yang pemanfaatannya sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional. Salah satunya adalah sebagai antioksidan. Salah satu sulfus gibberaceae yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan yaitu dari tumbuhan marga Hericium. Tujuan dilakukan review artikel ini adalah untuk mengetahui bahwa rimpang ganda solihutan memiliki potensi sebagai aktivitas antioksidan seperti rimpang ganda solihutan. Metode yang digunakan dari review artikel ini yaitu berdasarkan studi literatur dari beberapa publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional mengenai aktivitas antioksidan ganda solihutan. Beberapa penelitian aktivitas antioksidan dari genus Hericium diantaranya yang pertama adalah Hericium spicatum. Ekstrak metanol rimpang Hericium jenis ini menunjukkan sifat antioksidan dengan menggunakan pengujian ABTS, DPPH, dan FRAP yang berkaitan dengan adanya keberadaan senyawa fenolik. Yang kedua adalah Hericium coronarium. Jumlah aktivitas antioksidan pada rimpang Hericium coronarium adalah sebesar 89,6 atau kurang lebih 11,6%. Penangkapan radikal bebas yang paling aktif yaitu pada ekstrak metanol daun, ekstrak air, ekstrak metanol rimpang, dan ekstrak air rimpang dengan masing-masing senilai 97,8%, 98,1%, 95,5%, dan 92,9%. Yang ketiga adalah Hericium gardnerianum. Menurut Miguel, setelah dilakukan uji aktivitas penangkapan radikal dengan metode DPPH dari jenis Ansiri Hericium gardnerianum yang telah dikumpulkan dari berbagai wilayah, yaitu dari Furnas, Fogo, Acada do Nordes, dan Cidades, menghasilkan nilai ESI 50 yang berbeda-beda. ESI 50 dari wilayah Furnas yaitu sebesar 8,46 atau kurang lebih 0,90 mikrogram per mili. Nilai ESI 50 dari wilayah Fogo yaitu sebesar 28,76 atau kurang lebih 2,60 mikrogram per mili. Nilai ESI 50 dari wilayah Acada do Nordes yaitu sebesar 31,14 atau kurang lebih 2,70 mikrogram per mili, dan nilai ESI 50 dari wilayah Cidades yaitu 15,16 atau kurang lebih 1,50 mikrogram per mili. Yang keempat adalah Hericium roxburghii. Menurut Nuraini dan Ferdiansyah menyebutkan bahwa hasil penapisan fitokimia pada simplicia dan ekstrak ganda solihutan menunjukkan hasil yang positif terdeteksi pada golongan polifenolat, flavonoid, tanin, quinon, monoterpen atau sesquiterpen, dan menunjukkan hasil yang negatif pada golongan alkaloid, saponin, dan triterpen atau steroid. Menurut Armala 2009 menjelaskan bahwa potensi antioksidan yang sangat kuat yaitu antioksidan yang memiliki nilai IC 50 kurang dari 50 ppm dan potensi antioksidan yang lemah yaitu antioksidan yang memiliki nilai IC 50 lebih dari 50 ppm. Sedangkan menurut Nuraini 2017 mengatakan bahwa nilai IC 50 yang dihasilkan dalam penelitiannya yaitu nilai IC 50 vitamin C sebesar 5,242 ppm, nilai IC 50 ekstrak sebesar 241,435 ppm, nilai IC 50 fraksi N-heksana sebesar 433,761 ppm, nilai IC 50 fraksi etil asetat sebesar 106,551 ppm, dan nilai IC 50 fraksi metanol sebesar 1048,976 ppm. Sehingga berdasarkan data IC 50 tersebut dapat dilihat bahwa vitamin C termasuk ke dalam antioksidan kuat karena nilai IC 50-nya hanya 5,242 ppm. Sedangkan ekstrak, fraksi N-heksana, dan fraksi metanol termasuk ke dalam antioksidan yang lemah karena nilai IC 50 berturut-turut yaitu 241,435 ppm, 433,761 ppm, dan 1048,976 ppm. Sedangkan fraksi etil asetat termasuk ke dalam antioksidan yang sedang karena nilai IC 50-nya sebesar 106,551 ppm.
Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa jurnal tentang aktivitas antioksidan pada beberapa jenis hedisium, maka dapat disimpulkan bahwa ganasoli hutan juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Dikarenakan pada salah satu jurnal mengatakan bahwa hasil screening fitokimia ganasoli hutan mengandung senyawa fenolat dan flavonoid, yang dimana kedua senyawa tersebut termasuk ke dalam senyawa antioksidan. Adapun saran dari review artikel ini yaitu dikarenakan masih sedikitnya penelitian terhadap aktivitas farmakologi dari tumbuhan marga hedisium, terutama mengenai aktivitas antioksidannya, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas antioksidan dari marga hedisium sp. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.